Baik, selamat pagi dan selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi e-budgeting. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah minggu lalu kita membahas tentang anggaran penjualan, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Oke, sebentar saya share screen materinya dulu. Oke. Ya, materi untuk hari ini, perencanaan dan pengendalian produksi. Materi hari ini melanjutkan materi anggaran penjualan kemarin. Sekarang kita akan membahas anggarannya untuk proses produksi. Oke, rencana produksi dalam anggaran produksi. Ini merupakan alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Mengapa penting? Karena rencana produksi ini merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai dengan batasan yang berlaku. Jadi di sini kita akan melanjutkan anggaran penjualan yang sudah kita buat dari pertemuan sebelumnya, kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan perubahan persediaan barang jadi. Ini nanti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Kemudian setelah dijumlahkan, nanti kita akan mendapatkan kebutuhan produksi. Jadi yang benar-benar yang akan diproduksi adalah nilai ini atau nilai X-nya. Kemudian, tujuannya penyusunan rencana produksi itu ada 3. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, karena tadi kelanjutan dari anggaran penjualan ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai. Kemudian yang terakhir, mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi lebih minimal. Karena kita tahu berapa banyak yang diproduksi, biaya bahan mentah berapa, biaya listriknya berapa. Nah, kemudian dasar penyusunan rencana produksi itu juga ada 3. Yang pertama, penetapan kebijakan besarnya tingkat persediaan. Tadi di awal kan sudah disebutkan ya. Salah satu kebijakan yang diambil perusahaan adalah tingkat persediaan. Kemudian yang kedua adalah merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. Jadi memang tertata berapa kira-kira tiap produksi, tiap periode yang akan diproduksi itu berdasarkan rencana produksi atau anggaran produksi. Kemudian yang terakhir adalah membuat schedule produksi untuk periode yang lebih rinci. Jadi tidak hanya dalam tahunan. Kalau kemarin di anggaran penjualan kita memprediksi selama tahunan, kita akan membuat rancangan anggaran produksi lebih pendek lagi periodenya. Jadi lebih mendetail. Misalnya triwulan atau bulan atau mungkin mingguan. Itu nanti tergantung dari perusahaannya. Nah, dasar penyusunan rencana produksi itu yang pertama kita kan sudah menemukan sudah ada rencana penjualan dari anggaran penjualan. Kemudian nanti kita tambahkan perubahan persediaan produk jadi, ini tadi berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian setelah ditambahkan, ini nanti jadi rencana produksi akhir. Nah, rencana produksi ini nanti akan berlanjut lagi ke anggaran selanjutnya yang lebih detail lagi, yaitu rencana bahan mentah, kemudian tenaga kerja langsung, dan rencana biaya overhead pabrik. Ini komponen-komponen biaya yang berkaitan dengan rencana produksi. Nah, ini adalah rumus dasar untuk rencana produksi. Jadi selama satu materi ini, yang akan kita gunakan cuma satu rumus ini aja. Kemarin kan kita ada beberapa rumus ya, tapi ini adalah rumus dasar untuk rencana produksi, yaitu sama tadi ya, ada tingkat penjualan atau rencana penjualan tadi yang sudah kita dapatkan dari anggaran penjualan, kemudian kita tambahkan dengan tingkat persediaan akhir barang jadi, ini biasanya tadi kebijakan perusahaan, kemudian nanti ketemu nilai X-nya, kita kurangkan tingkat persediaan awal barang jadi. Ini nanti dikurangin ya. Kemudian nanti kita akan menemukan tingkat produksi sebenarnya yang akan kita anggarkan di anggaran produksi. Jadi nanti kita cuma pakai ini rumusnya. Kita tetap main tabel-tabel, cuma perhitungannya nanti di sini. Oke, langsung saja ya. Di dalam anggaran produksi terdapat kebijakan tingkat produksi dan persediaan. Jadi ada beberapa kebijakan yang umumnya diambil oleh perusahaan. Ada 3. Dalam materi ini ada 3. Yang pertama stabil.
kemudian yang kedua ada gelombang, kemudian yang terakhir ada moderat. Nah, stabil itu meningkatkan efisiensi dengan volume produksi yang stabil. Jadi, titik stabilnya di sini adalah jumlah yang diproduksi. Tingkat persediaannya berfluktuasi untuk menyamaratakan besarannya produksi dan menyesuaikan pola penjualan musiman. Jadi, ingat, yang jadi stabil di sini adalah volume produksinya atau barang yang diproduksi. Nah, yang kedua gelombang. Kalau gelombang ini kebijakan mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Nah, dampaknya tingkat produksinya berfluktuasi langsung terhadap pola penjualan musiman. Jadi yang berfluktuasi atau bergelombang itu adalah tingkat produksinya. Kemudian yang terakhir adalah moderat. Moderat ini kombinasi kedua kebijakan sebelumnya, yaitu stabil dan juga gelombang. Nah, jadi tingkat produksi dan tingkat persediaan sama-sama berubah. Nanti kadang naik, kadang turun, dua-duanya nggak ada yang sama. Atau mungkin bisa sama pada 2 periode, kemudian periode selanjutnya nggak sama. Jadi campuran dari kedua metode sebelumnya. Oke, langsung saja ya kita coba masuk ke kasus. Di sini ada contoh kasus penyusunan anggaran produksi. Ada perusahaan Mitra Jaya Manufacturing Corporation merencanakan penjualan tahun 2011 sebesar 104 unit. Dia rencananya 104 unit. Nah, pada akhir tahun 2011 tersedia tingkat persediaan sebanyak 40.000 unit. Nah, untuk tahun 2011 diperkirakan besarnya persediaan akhir adalah 16.000 unit. Nanti ini yang kita catat. Nah, kemudian diketahui juga ada rencana penjualan. Tadi kan total rencana penjualan sebanyak 104.000. Nah, lebih detail lagi, ada volume penjualan per unitnya dibagi jadi 4 triwulan selama 1 tahun. Nah, triwulan pertama di sini ada 20.000 unit, triwulan kedua ada 24.000 unit, triwulan 3 28.000, dan triwulan terakhir ada 32.000. Kalau kalian jumlahkan harusnya besarannya sama ya, 104.000. Nah, dari sini, dari soal ini Anda diminta untuk membuat anggaran rencana produksi dengan 3 metode atau 3 kebijakan sebelumnya, stabil, moderat, dan juga bergelombang. Kita langsung coba yang kasus 1 atau pola produksi stabil. Tadi yang stabil adalah unit produksinya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah cantumkan unit penjualan sesuai dari data soal. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan membuat tabel dulu. Dari kemarin kita bikin tabel ya. Nah, sekarang kita juga bikin tabel lagi, tapi tabelnya lebih sederhana, nggak akan berubah banyak. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom yang tersedia. Nanti ada kolom keterangan, nanti untuk keterangan datanya di sini. Kemudian nanti ada kolom untuk penjualan atau anggaran produksi selama 1 tahun. Kemudian nanti pendetailan dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang dari data yang tadi, soal tadi kita masukkan, nanti di sini ada penjualan, kemudian persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal, dan unit produksi. Nanti kita pakai rumus yang di awal tadi ya. Nah, diketahui bahwa penjualan selama 1 tahun itu sebanyak 104.000 unit. Kemudian didetailkan lagi selama per periode, triwulan 1 20.000 unit, triwulan 2 24.000, triwulan 3 28, dan triwulan 4 32.000. Jadi itu yang kita dapatkan dari soal. Kemudian selain penjualan, kita juga mendapatkan data persediaan akhir dan juga persediaan awal. Nah, persediaan akhir tadi di soal sebanyak 16.000 dan persediaan awalnya 40.000. Nah, ingat rumus di awal tadi, penjualan akhirnya kan 104.000. Kemudian ada persediaan akhir. Dari sini kita tambahkan, ketemu tersedia dijual 120.000 unit. Nah, ternyata perusahaan itu punya persediaan awal sebanyak 40.000 unit. Ada 40.000 unit yang harus untuk persediaan awal. Jadi 120.000 tadi kita kurangkan 40, ketemu unit produksi selama 1 tahun sebanyak 80.000. Nah, selain di sini, kita juga meletakkan ini persediaan awal kita taruh di triwulan 1, kemudian persediaan akhir kita taruh di akhir triwulan 4. Kemudian setelah itu, yang ketiga adalah kita akan menghitung besarnya produksi normal
per triwulan. Jadi 80.000 tadi kita bagi 4, karena ada 4 triwulan, jadi 20.000 unit per triwulan. Nah, 20.000 ini kita masukkan masing-masing, 20, 20, 20, dan 20. Kemudian, setelah itu kita tinggal menghitungkan, tadi udah dapat angka-angkanya ini ya, kita lakukan penyesuaian, pakai rumus yang tadi. Kalau tadi dari atas ke bawah di sini ya, ingat ya, tadi rumus yang tadi, sekarang kita balik, kita kan punya data yang bawah, kita bawa ke atas. Nah, 20.000 ini, terus tadi kan di sini persediaan awal 40.000 ya, 40 sama 20 ini dijumlah, kan tadi ini dikurangin ya. Nah, ini 40 sama 20 ketemu 60.000. Kemudian, ini berapa? Ini adalah jumlah dari, kurang dari 60 kurangi 20, ketemu 40.000. Nah, persediaan akhir ini kita bawa ke persediaan awal untuk triwulan 2. Jadi, persediaan akhir triwulan 1 itu sama dengan persediaan awal untuk triwulan 2. Begitu juga sebaliknya, nanti dari sini kita bawa ke atas, berarti kita tambah ya, 40 sama 20, jadi 60.000. Nah, terus nanti tinggal di sini, berapa nih? Tinggal ini kurangi ini. Kita lihat jawabannya, ternyata adalah 36.000. 36.000 kita bawa ke persediaan awal triwulan 3. Kemudian tersedia dijual, tinggal kita tambahkan. 20 tambah 36, ketemu 56. Nah, terus ini berapa? Ini tinggal kita kurangkan. 56 kita kurangkan 28, ketemu 28. Terus 28 di sini kita bawa ke triwulan 4. Nah, triwulan 4 ini tinggal bawa lagi ke atas. Ini ditambah ini berapa? 28 sama 20, 48. Terus ini dikurang, ditambah bener enggak? 32 tambah 16, 48 juga atau enggak? Kalau benar, itu artinya perhitungan kalian benar. Kalau cocok ya. Ini tambah ini 48, ini tambah ini 48. Berarti jawaban Anda benar ketika atas sama bawah nilainya sama. Jadi nanti di akhir akan ketemu model seperti ini. Anggaran produksi Jaya Manufacturing Corporation tahun 2011 dengan pola produksi stabil. Detailnya adalah seperti ini. Selama 1 tahun, kemudian triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nanti yang kalian cari. Oke, setelah pola produksi stabil, selanjutnya yang kedua kita akan menggunakan pola produksi gelombang. Nah, dari pola produksi gelombang ini sama caranya dengan sebelumnya. Pertama kita bikin tabel, sama ya ini. Istilah penjualan dari baris penjualan untuk setahun, kemudian triwulan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, langkah kedua adalah masih sama dengan stabil tadi. Kita masukkan persediaan akhir, kemudian persediaan awal, kita masukkan untuk masing-masing triwulan. Persediaan akhirnya ada di triwulan 4, kemudian persediaan awalnya adalah 40.000 unit. Nah, yang membedakan di sini adalah hitunglah selisih persediaan triwulan dan persediaan akhir per triwulan. Nah, kita masukkan ke rumus ini, persediaan awal kita kurangkan persediaan akhir, baru kita bagi 4. Tadi persediaan awal 40.000, persediaan akhir 16.000, kemudian kita bagi 4, ketemu 6.000. Nah, nanti persediaan akhirnya kita kurangkan jadi masing-masing dari persediaan. Triwulan 1, 40.000 kurangi 6.000, ketemu 34. Kemudian 34 kita kurangkan 6.000 jadi 28. 28 bagi ke triwulan 3. Triwulan 3, 28 kita kurangkan 6.000 jadi 22. 22 kurangi 6.000 jadi 16. Nah, persediaan akhirnya adalah ini untuk pola produksi gelombang. Oke, dari data tadi kita masukkan ke tabel ini. Tadi kan udah dihitung ya. Jadi, dari hitungan sebelumnya kita mendapatkan angka-angka untuk persediaan akhir. 34, 28, 22, dan 16. Seperti tadi ya, persediaan akhir triwulan 1 itu menjadi persediaan awal di triwulan 2. Persediaan akhir triwulan 2 jadi persediaan awal di triwulan 3, dan seterusnya. Nah, setelah ini, tahu ya lanjutannya, kita akan melakukan penyesuaian atau perhitungan. Nah, tadi kan udah dapat datanya ya. Kemudian lakukan penyesuaian. Di sana kita sudah bisa mendapatkan data-data untuk yang tersedia dijual di sini ya, 54, 52, 50, 48. Dari mana?
tadi dari soal di sini ya. Kalau ini kan sudah ada data penjualan, sudah ada persediaan akhir, terus sudah ada data persediaan awal. Nah, kita mau cari tersedia dijual. Caranya gimana? Karena yang punya data di atas, ya udah kita pakai data atas. Data atas adalah tinggal kita tambahkan. Triwulan 1, 20 tambah 34. Triwulan 2, 24 tambah 28. Terus triwulan 3, 28 tambah 22, triwulan 4, 32 sama 16. Kita lihat ya. Nah, di sini, di baris tersedia 20 sama 34 jadi 54, 24 sama 28 jadi 52, dan seterusnya. Ini yang kita dapatkan. Kita sudah dapat data tersedia dijual, berarti kita bisa menghitung, ya, yang terakhir, unit produksinya. Next. Dari sini kita tinggal mengurangkan aja 54, kita kurangkan 40.000, ketemu 14. Terus 52 kurangi 34, ketemu 18. 50 kurangi 28 jadi 22, dan seterusnya. Nah, kuncinya jika total unit produksi triwulan 1 sampai 4, di sini ya, ini kuncinya. Kalau ini jumlahnya sudah 80.000, 80.000 dari mana? Dari sini. Unit produksi selama 1 tahun, itu berarti perhitungan Anda di sini tuh benar. Tapi kalau ini jumlahnya belum 80.000, berarti perhitungannya salah. Oke, itu untuk pola produksi gelombang. Oke, sudah ada 2 pola produksi. Ini jawaban akhirnya ya, anggaran produksi Mitra Jaya Manufacturing Corporation tahun 2011 dengan pola produksi gelombang. Kemudian, yang terakhir, kita akan menggunakan pola produksi moderat. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya atau metode pola yang sebelumnya, kita yang pertama adalah mengisi tabel dulu. Membuat tabel, kemudian kita isi data penjualan selama 1 tahun, kemudian triwulan 1 sampai triwulan 4, ini datanya nanti kepakai terus ya. Kemudian ini yang kedua juga sama, masukkan persediaan akhir dan persediaan awal. Kemudian yang ketiga, kita hitung dulu besaran produksi normal per triwulan, sama dengan pola stabil tadi ya, langkah pola stabil itu dengan 80.000 yang selama 1 tahun nih, kita bagi jadi 4 triwulan, jadi masing-masing 20, 20, 20, 20, jadi masing-masing 20.000 unit. Kemudian, setelah itu, kita akan memperhatikan batasan-batasan yang menjadi ketentuan biasanya kebijakan dari perusahaan. Nah, yang pertama adalah batasan produksi. Batasan produksi, batas atas, ada batas atas dan juga batas bawah. Nah, batas atasnya adalah plus 20%, artinya jadi 120%. Yang batas bawah itu minus 20%, atau jadi 80%. Ya, kita tinggal kalikan dengan jumlah produksi per triwulan. Jadi per triwulan ada 20.000 unit ya, karena kita mengikuti pola stabil, jadi tadi 80.000, kita bagi 4, ketemu 20. Nah, ini 120, kita kalikan 20.000 unit. Jadi ketemu 24.000 unit, 120% ya, bukan 120 unit. Kemudian yang batas bawah itu 80%, kita kalikan 20.000 unit, ketemu 16.000 unit. Ini untuk batasan produksi, jadi batasan produksinya sebanyak ini. Kemudian ada juga batasan untuk persediaan. Nah, batasan untuk persediaan diketahui maksimal itu adalah 40.000 unit dan minimal 16.000 unit. Ada juga batasan khusus. Nah, batasan khusus menurut soal, untuk triwulan 3, produksi itu berkurang 30%. Dan 30% itu artinya 100% kurangi 30%, yakni 70%, kita kalikan 20.000 unit, sama dengan 14.000 unit. Ini diingat-ingat, ini untuk batasan-batasannya, atau kebijakan-kebijakan di soal pola produksi moderat. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap ini kita akan menghitung produksi untuk triwulan 1, 2, dan 4. Loh, 3 mana, Bu? 3 kan tadi kita udah dapat ya dari soal sebelumnya bahwa di triwulan 3 produksinya itu turun 30%, jadi cuma 70%. 70% dari mana? 70% dari 20.000 unit, yaitu
14.000 unit. Ini udah ketemu 14. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 80.000 itu kita kurangkan 14, terus kita bagi 3. Ketemu 22.000 unit. Nah, 22 ini kita bagi. Jadi, masing-masing triwulan 1, 2, dan 4. Oke, setelah kita punya data ini, kita bisa menyelesaikan sisanya dengan cara yang tadi. Kita ketemu 22.000, terus habis itu kita diketahui ada persediaan awalnya sebanyak 40.000. Nah, berarti kan untuk mendapatkan tersedia dijual, itu kan kita tambah 40.000, kita tambahkan 22, ketemu 62.000. Kemudian, untuk mendapatkan persediaan akhir, di sini adalah 62 kita kurangkan 20, ketemu 42.000. Tapi tadi ada kebijakan sebelumnya, oleh karena persediaan akhir itu melebihi batas atas persediaan yang diperbolehkan, maka 42.000 unit ini kita ganti dengan persediaan maksimum. Berapa tadi di soal? 40.000 unit. Jadi di sini nanti kita ganti jadi 40.000 unit pakai batas maksimum. Di sini ya. Bukan di sini, tapi di sini. Soalnya bolpennya merah nih, jadi saya nggak bisa ngorek-korek yang di sini nih. Nah, 40.000 unit. Sehingga kalau ini berubah jadi 40.000 unit, berarti yang bawah juga ikut menyesuaikan. Ini turun lagi. Berapa sampai ke bawah. Berapa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini tadinya 40.000 jadi 40.000. Nah, turun ke bawah jadi 60.000. Kan 20 tambah 40 jadi 60 nih. Nah, 60 kita kurangkan 40 jadi 20.000 unit. Yang tadinya di slide sebelumnya nih, kita lihat ya. 22.000 unit karena penyesuaian persediaan akhir itu berubah jadi 20.000 unit. Gitu ya. Yang hati-hati di sini. Kemudian tadi persediaan akhir berubah jadi 40.000. Persediaan akhir triwulan 1 itu jadi persediaan awal di triwulan 2 kita pindahkan ke sini. Kemudian selanjutnya tinggal kita sesuaikan. 40.000 sama 22.000. Unit produksinya kan 22.000 ya, tadi sesuai rencana. Kita tinggal tambahkan ke atas, ketemu 62.000 yang tersedia dijual. Terus yang di sini, persediaan akhir, ini tinggal kita selisihkan antara 62 dan 24, ketemu 38. Dia masih masuk batas atas, batas bawah? Masih kan? Nah, kalau masih, ya udah disesuaikan. Oke, tinggal lanjut. Pindah ke sini. Pindah ke sini, persediaan awal 38, kita tambahkan 38 tambah 14, ketemu 52. Terus untuk cari persediaan akhir, kita selisihkan. 52 kita kurangkan 28.000, ketemu 4. 24 masih masuk? Masih. Habis itu kita pindahkan ke persediaan awal triwulan 4. Nah, ini yang terakhir. Untuk perhitungan triwulan 4 dilakukan ke bawah. Jadi kalau tadi kan ada yang ke atas terus ke bawah. Nah, kalau yang ini kita pakai perhitungannya ke bawah. Jadi kita langsung dari data yang ini ya. Tersedia dijual itu 48. 48 dari mana? Dari 32 tambah 16.000. Kemudian unit produksi itu diperoleh dari 48 dikurang 24, ketemu 24.000. Nah, kunci penyelesaiannya adalah total unit produksi triwulan 1 sampai ke 4. Ini harus berjumlah 80.000 sesuai dengan ini. Jadi yang membedakan adalah pola produksi moderat. Untuk triwulan akhir kita hitungnya dari atas ke bawah. Walaupun tadi kita selesai dari sini ya, 24 ini kita bawa sini, tapi terakhir untuk triwulan 4 kita hitung dari atas ke bawah untuk menemukan ini yang terakhir. Gitu ya. Oke, ini untuk pola produksi moderat. Hasil akhirnya untuk anggaran produksi Mitra Jaya Manufacturing tahun 2011 dengan pola produksi moderat adalah seperti ini. Tapi ya itu nanti untuk pengaplikasiannya di perusahaan macam-macam ya. Kapan dia pakai pola produksi stabil, kapan dia pakai moderat, kapan bergelombang, itu tergantung kebijakan perusahaan dan biasanya disesuaikan dengan momennya. Apakah ini
sedang musimnya, maksudnya banyak yang membeli produk mereka, ataukah mungkin sedang kondisi perekonomian memburuk, makanya mereka agak mengurangi produksinya. Itu banyak kebijakan atau banyak pertimbangan ketika mereka memilih pola mana yang tepat. Oke, rasa sampai sini dulu materi kita. Dan saya rasa itu aja materinya dan nanti Anda bisa cek PDF-nya di Classroom dan juga video ini di Classroom. Kemudian nanti akan ada tugas, tugasnya dikit aja. Silahkan nanti seperti biasa kumpulkan dalam file PDF. Mau kalian tulis tangan juga boleh, mau kalian ketik juga boleh. Yang penting file akhirnya adalah PDF. Jadi nanti dikerjakan kalau bisa, bukan kalau bisa ya, jangan telat. Karena kalau terlambat eman-eman nanti bisa mengurangi nilai. Kecuali ada permasalahan teknis nanti langsung bilang aja, komunikasikan, Bu ini saya ada permasalahan seperti ini. Jadi sedikit terlambat dalam mengumpulkan tugas. Oke, saya rasa itu dulu materi kita hari ini. Mohon maaf, saya hanya bisa menjumpai lewat video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.